Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga sumber kekuatan. Bahkan firman Tuhan akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, bahkan perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Bilangan 14 ayat 6 sampai yang ke-9. Saya bacakan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jemaat dikasih Tuhan, kisahnya luar biasa. Nanti saudara bisa baca keseluruhan supaya tahu gambarnya secara utuh. Ya, saya cuma ambil beberapa ayat ini. Yang intinya sebelumnya ini 10 orang dari 12 ini ya. Yang 10 mengatakan, wah awalnya sih luar biasa. Tapi kemudian yang bagian belakangnya dikatakan apa? Bahwa kita nggak mungkin masuk ke sana. Ya, negeri itu negeri yang berkubu, negeri itu negeri yang memakan penduduknya. Ini berita-berita busuk atau hoax waktu itu sudah mulai beredar ya, bukan hanya sekarang, ternyata dari dulu sudah ada. Ya, negeri itu ada orang-orang raksasa dan sebagainya. Intinya adalah mereka yang 10 orang mengatakan tidak mungkin kita bisa masuk untuk menduduki negeri itu. Sementara Yosua dan Kaleb punya keyakinan yang berbeda. Yosua dan Kaleb yakin dan percaya bahwa mereka bisa menduduki negeri itu. Nah sekarang kenapa yang 10 orang kok tidak yakin sementara yang 2 orang yakin? Apa yang membedakan? Ya, jadi yang 10 orang ini memandang suatu keadaan. Jadi fokusnya kepada kenyataannya loh seperti ini. Nggak mungkin, tidak bisa. Nah karena melihat begitu besarnya tantangan, begitu besarnya masalah yang akan dihadapi, sehingga akhirnya mereka yang 10 orang menyatakan tidak, kita tidak akan bisa. Sementara yang 2 orang, kenapa Yosua dan Kaleb bisa yakin? Karena Yosua dan Kaleb percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memampukan. Ya, tidak ada yang mustahil. Nah inilah bedanya. Mereka yang 10 orang fokus kepada keadaan, sementara Yosua dan Kaleb fokus kepada Tuhan, pada janji Tuhan, pada apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga akhirnya terjadi perbedaan. Bahkan Yosua dan Kaleb mengingatkan ya, diingatkan hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Ini hal yang sangat penting. Memberontak kepada Tuhan. Artinya apa? Melawan Tuhan. Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan menjanjikan negeri itu. Ayo kamu masuk, kamu kuasai. Gitu. Tetapi yang 10 orang, enggak. Ini berarti kan berseberangan. Ya, dia menolak.
Ya, mereka yang 10 orang mengatakan tidak. Ya, tidak artinya apa? Mereka mengingkari akan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan sudah janjikan, tapi yang 10 orang tidak mempercayai. Ya, dikatakan jangan memberontak kepada Tuhan, jangan melawan Tuhan. Tuhan suruh kita menduduki, ayo duduki, jangan memberontak. Kalau memberontak akibatnya apa? Justru ngeri ya. Kalau kita lihat kisah selanjutnya, ya mereka semua justru mengalami kebinasaan. Yosua dan Kaleb lah yang akhirnya bisa masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan itu. Ya, karena apa? Karena mereka yakin akan penyertaan Tuhan. Jadi mereka tidak takut sebab mereka memandang kepada Tuhan. Fokusnya bukan di masalah, fokusnya adalah Tuhan. Fokusnya bukan keadaan. Keadaan mau seperti apapun akan diubah oleh kebenaran yang dari Tuhan. Sementara kebenaran yang dari Tuhan tidak bisa dihentikan atau digagalkan oleh keadaan apapun juga. Nah, inilah yang menjadi kata kunci buat kita. Ya, fokus kepada Tuhan, karena sekali lagi apa yang dikatakan Tuhan, yaitu firman Tuhan pasti bisa terjadi. Sementara yang keadaan itu tidak bisa mengubah apa yang dikatakan Tuhan. Ya, firman mengubah keadaan nggak bisa mengubah firman. Intinya itu. Ya, jadi mari kita belajar hari ini bagaimana Yosua dan Kaleb punya keyakinan yang luar biasa. Kalau dibaca selanjutnya mereka mau dilempari batu segala macam, tetapi Tuhan membela mereka. Jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau saat ini menghadapi masalah yang berat, engkau melihat keadaanmu rasanya tidak mungkin aku bisa sukses, tidak mungkin aku bisa berhasil. Saya mau beritahu saudara, kalau engkau fokusnya kepada Tuhan, kalau engkau selalu bersama dengan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu, dan engkau mempercayai apa yang dijanjikan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Keadaanmu akan diubah oleh Tuhan. Kebenaran yang dari Tuhan akan mengubah keadaan hidup kita. Sebaliknya, keadaan yang terjadi dalam diri kita tidak akan pernah bisa menghentikan akan apa yang Tuhan sudah janjikan. Mari jemaat dikasih Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah. Ya, masalahmu akan teratasi ketika kita fokus kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan dan mentaati Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami supaya kami tidak fokus kepada masalah. Untuk kami tidak menuhankan masalah, tetapi kami fokus kepada Tuhan karena keadaan apapun tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah Tuhan rancangkan. Sebaliknya, firman Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan mampu mengubah segala keadaan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu. Terus sertai kami ya Tuhan, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.